Oke, kembali lagi saya ABC Ali Bukes Kreator. Nah, kali ini saya akan melakukan presentasi dengan rekan saya Risma Dewi Pramudita dengan tema yaitu nutrisi dan metabolisme mikroba. Langsung aja ke materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Risma Dewi Pramudita. Baik teman-teman, di sini saya sebagai materi pertama akan mengawali presentasi pada kali ini yang berjudul nutrisi dan metabolisme mikroba. Kita langsung masuk saja ke bagian definisi. Mikroba merupakan organisme mikroskopis yang mencakup bakteri, archaea, jamur mikroskopis, alga mikroskopis, dan protozoa. Walaupun mereka berukuran sangat kecil, mikroba ini memiliki peran yang sangat besar dalam siklus biologi kimia, kesehatan manusia, industri pangan, hingga bioteknologi. Salah satu kunci keberhasilan mikroba dalam beradaptasi dan bertahan hidup di berbagai lingkungan ekstrim adalah sistem nutrisi dan metabolisme yang sangat beragam dan efisien. Nutrisi dan metabolisme mikroba ini memungkinkan organisme ini memperoleh energi, menyusun komponen sel, serta menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berubah. Metabolisme mikroba mencakup seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel mikroba, baik reaksi pencahayaan senyawa, katabolisme, maupun reaksi penyusunan senyawa kompleks atau anabolisme. Nah, kita lanjut pembahasan tadi metabolisme mikroba. Metabolisme mikroba mencakup reaksi kimia yang terjadi di dalam sel mikroba, baik reaksi pencahayaan senyawa maupun reaksi penyusun senyawa kompleks atau anabolisme. Kita mulai dari katabolisme. Katabolisme ini penguraian dan pelepasan energi. Jadi katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Kita lanjut ke anabolisme. Anabolisme ini sintesis dan konsumsi energi. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk meningkatkan senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi dalam proses ini energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk, atau energi ini disimpan dalam bentuk ATP. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Kita lanjut tujuan metabolisme mikroba, yaitu yang pertama adalah perolehan energi. Mikroba menghasilkan ATP melalui respirasi dan fermentasi untuk aktivitas vital seperti pergerakan, transport zat, sintesis molekul, dan pembelahan sel. Selanjutnya ada penyediaan bahan penyusun sel, mengubah nutrien sederhana menjadi molekul kompleks, protein, asam nukleat, dan lipid untuk membangun struktur dan fungsi sel, penting untuk pertumbuhan. Selanjutnya untuk pemeliharaan keseimbangan internal, yaitu untuk mengatur pH, tekanan osmotik, dan konsentrasi. Ion atau molekul memastikan fungsi optimal mikroba di lingkungan yang tidak stabil atau ekstrim. Selanjutnya untuk adaptasi dan plasma hidup, fleksibilitas metabolik, misalnya aerob ke anaerob, dan produksi metabolit sekunder antibiotik untuk beradaptasi dan bertahan hidup jangka panjang. Selanjutnya kita akan bahas enzim dan cara kerjanya. Enzim merupakan komponen penting yang diperlukan pada setiap proses metabolisme. Enzim merupakan senyawa katalis yang terdapat pada makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu pasti memerlukan enzim. Sebagian besar komponen penyusun enzim adalah protein dan disebut apoenzim. Apoenzim tersebut bersifat inaktif dan membutuhkan senyawa tertentu untuk mengaktifkannya yang disebut kofaktor. Nah, komponen enzim di sini ada tiga. Yang pertama apoenzim, yaitu bagian protein aktif. Selanjutnya ada kofaktor sebagai komponen non protein seperti logam. Yang ketiga ada koenzim sebagai kofaktor organik, misalnya NAD+. Enzim dapat mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Enzim mempunyai sisi aktif, merupakan tempat yang berinteraksi dengan substansi kimia yang spesifik. Jadi enzim juga memiliki sifat kespesifikan dalam berikatan dengan suatu substrat, kemudian membantu dalam mengkonversi substrat tersebut menjadi substansi kimia yang lain. Tanpa bantuan enzim, suatu substrat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjadi suatu produk. Selanjutnya ada contoh konkret enzim sukrase
hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi di sini ada gambar, ini gambar setelah membutuhkan enzim untuk membentuk suatu produk baru. Lanjut. Selanjutnya di sini ada jenis dan klasifikasi enzim berdasarkan lokasi penggunaannya ada dua. Yang pertama endoenzim, dia berfungsi di dalam sel, bekerja di dalam. Selanjutnya ada exoenzim, dikeluarkan sel untuk mengkatalisis reaksi bekerja di luar sel. Jadi dia bekerja di luar. Selanjutnya berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis, di sini ada 6. Yang pertama ada oksidoreduktase, katalisis reaksi redoks. Di sini ada contohnya yaitu sitokrom dan oksidase. Selanjutnya yang kedua ada transferase yaitu transfer gugus fungsional, contohnya asetalkinase. Yang ketiga ada hidrolase, reaksi hidrolisis atau penambahan air, contohnya lipase. Yang keempat ada liase, pemindahan gugus tanpa hidrolisis, contohnya oksalat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, penyusunan ulang atau molekul, contohnya glukosa, fosfat, isomerase. Yang keenam atau yang terakhir di sini ada liase, penggabungan dua molekul. Di sini ada contohnya yaitu asetil CoA sintetase. Nah, untuk bagian nutrisi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi Bagaskara. Untuk materi 2 kita persilahkan. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan dari materi pertama, yaitu di sini ada nutrisi. Nah, bisa kita ketahui pada nutrisi itu yang pertama ada nutrien. Nutrien sesuatu yang diperlukan untuk biosintesis dan pembentukan energi. Kemudian ada elemen-elemen dan kombinasi elemen spesifik dari elemen kimia, di mana organisme khusus membentukkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Dua jenis nutrisi mikroorganisme. Pertama ini ada makroelemen atau makronutrients, elemen nutrisi yang diperlukan mikroorganisme dalam jumlah banyak. Kemudian mikroelemen atau mikronutrien, elemen nutrisi yang diperlukan mikroorganisme dalam jumlah sedikit. Nah, di sini ada makroelemen, elemen nutrisi yang diperlukan mikroorganisme dalam jumlah besar. Contohnya itu yang pertama itu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Ini pembentukan karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Kemudian ada kalium, diperlukan enzim untuk sintesis protein. Kemudian ada kalsium, presentasi endospora, bakteri terhadap panas. Kemudian ada magnesium dan besi, esensial untuk berbagai proses metabolisme. Selanjutnya di sini ada mikroelemen, yaitu elemen nutrisi yang diperlukan mikroorganisme dalam jumlah sedikit. Contohnya itu ada mangan, zinc, kobalt, nitrat, sama tembaga. Nah, ini bagian dari enzim atau kofaktor membantu katalis dan pembentukan protein. Lanjut di sini ada pengangkutan nutrien atau ada metode utama pengambilan nutrien oleh sel mikroba. Yang pertama ini ada difusi sederhana, kemudian difusi translokasi, kemudian transfer aktif, kemudian translokasi grup. Langsung aja ke yang pertama ini difusi sederhana. Nah, difusi sederhana ini merupakan perbedaan molekul dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah secara alami, tanpa memerlukan bantuan protein maupun energi. Mekanisme ini terjadi karena molekul kecil dan non-polar mampu melewati membran sel secara langsung, mengingat membran tersusun atas lapisan lipid yang dapat ditembus oleh molekul tersebut. Pergerakan molekul berlangsung mengikuti gradien konsentrasi hingga tercapai keseimbangan, sehingga tidak diperlukan energi tambahan karena proses ini murni didorong oleh hukum fisika, bukan oleh pemompaan aktif oleh sel. Contoh difusi sederhana adalah masuknya oksigen O2 dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 melalui membran sel karena ukurannya kecil dan tidak bermuatan. Lanjut ke difusi terfasilitasi. Nah, ini merupakan mekanisme pengangkutan nutrien yang tetap berlangsung mengikuti gradien konsentrasi, namun memerlukan bantuan protein membawa atau protein saluran yang terdapat pada membran sel. Nah,
organisme ini tetap digolong sebagai transportasi karena tidak memerlukan energi dalam bentuk ATP dan tidak langsung melawan gradien konsentrasi. Contoh difusi terfasilitasi adalah pengangkutan glukosa melalui transporter atau GLUT1. Kemudian selanjutnya ada transport aktif, yaitu mekanisme pengangkutan nutrien yang langsung melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Proses ini terjadi melalui bentuk pompa pada membran sel yang menggunakan energi dari ATP untuk memindahkan molekul masuk ke dalam sel meskipun konsentrasi nutrien di lingkungan dengan arah alami difusi sehingga tidak dapat terjadi secara spontan. Mekanisme ini memungkinkan sel mengakumulasi nutrien yang dibutuhkan dan tetap bertahan hidup di lingkungan yang miskin nutrisi. Contoh ini adalah pengangkutan ion mineral seperti ion nitrat, NO3 atau fosfat atau PO41 ke dalam sel mikroba meskipun konsentrasinya di luar sel rendah. Kemudian lanjut, ini ada translokasi grup. Nah, lanjut translokasi grup. Nah, ini dikenal juga sebagai sistem fosfotransferase atau PTS, yaitu mekanisme pengangkutan nutrien pada bakteri di mana nutrien tidak hanya dipindahkan ke dalam sel, tetapi juga dimodifikasi secara kimia saat masuk ke dalam sel. Pada mekanisme ini, nutrien yang umumnya berupa gula mengalami fosforilasi menggunakan energi dari fosfodieopirufat atau POT sehingga menjadi tertangkap di dalam sel dan langsung siap digunakan dalam metabolisme. Contohnya pengangkutan glukosa pada bakteri Escherichia coli yang berubah menjadi glukosa fosfat. Lanjut, ada bioenergetika mikroba, perolehan dan penggunaan energi. Nah, yang pertama ini ada konsep bioenergetika mikroba. Ini mempelajari bagaimana mikroba memperoleh, menyimpan, dan menggunakan energi. Energi ini fundamental untuk semua aktivitas metabolik mikroba. Kemudian ada sumber energi dan sumber elektron. Untuk sumber energi atau untuk sumber energi ini ada fototrop dari cahaya matahari, kemudian kemotrop dari reaksi kimia. Untuk sumber elektron ini litotrop, senyawa dari senyawa anorganik, kemudian organotrop dari senyawa organik. Kemudian elektron ini nantinya dipakai untuk menghasilkan energi. Kemudian ada respirasi dan fermentasi. Untuk respirasi ini ada elektron melalui rantai transport, kemudian aerob butuh oksigen atau O2, kemudian anaerob tanpa NO2 atau nitrat atau sulfat. Kemudian fermentasi ini ada tanpa rantai transport elektron, kemudian ATP dari fosforilasi substrat, kemudian anaerobik. Lanjut. Nah, di sini ada biosintesis, pembentukan molekul kompleks. Biosintesis adalah proses biokimia pembentukan molekul kompleks dari unit sederhana. Nah, ini ada biosintesis protein, transkripsi dan translasi. Ini ada 4 metode, yaitu bagian dari anabolisme, pertumbuhan dan reproduksi, kemudian keterkaitan dengan energi dan asam nukleat lipid polisakarida. Untuk yang pertama ini bagian dari anabolisme. Nah, ini ada proses anabolik seluler, kemudian membentuk molekul kompleks dari prekursor sederhana, membutuhkan asupan energi endergonik. Kemudian ini ada peran pertumbuhan dan reproduksi. Esensial untuk pertumbuhan dan perbaikan sel ini membangun komponen struktural dan fungsional, kemudian menyediakan bahan penyusun sel mikroba. Lanjut, ini ada keterkaitan dengan energi. Nah, ini memerlukan ATP atau energi dan MATPH reduktan. Kemudian terintegrasi dengan jalur katabolik, sangat efisien dalam mikroba. Kemudian ada asam nukleat lipid polisakarida. Ini asam nukleat menyimpan genetik, kemudian lipid membran atau cadangan energi. Kemudian polisakarida ini dinding sel, cadangan
untuk makanan. Lanjut, ini ada metabolisme lain pada mikroba. Nah, ini ada metabolisme yaitu metabolisme sekunder, metabolisme nitrogen, sulfur, dan chemolitotrofik. Langsung aja, yang pertama ini ada produksi senyawa non esensial dari metabolisme sekunder. Nah, ini yang berperan penting dalam kompetisi dan interaksi ekologis. Contohnya ini penisilin dari jamur penicillium untuk menghambat mikroba bersaing. Kemudian ada metabolisme nitrogen, ini peran krusial dalam siklus nitrogen global, mengubah berbagai bentuk nitrogen di ekosistem. Ini ada fiksasi N2, ini dari disudium, mengubah nitrogen bebas N2 di udara menjadi amonia. Kemudian di sini ada denitrifikasi, yaitu pseudomonas, mengubah nitrit atau nitrat menjadi gas atau nitrogen. Kemudian ada metabolisme chemolitotrofik. Nah, ini memperoleh energi vital dengan mengoksidasi senyawa anorganik dari lingkungan sekitar. Contohnya itu ada nitrobakter mengoksidasi nitrit NO2 menjadi nitrat NO3. Selanjutnya ini ada metabolisme sulfur. Nah, oksidasi dan reduksi senyawa sulfur untuk memperoleh energi dan mendaur ulang elemen ini. Nah, ini ada contohnya itu oksidasi A2S, Thiobacillus, kemudian reduksi sulfat itu desulfovibrio. Lanjut. Nah, ulang beda. Nah, lanjut, ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari yang saya jelaskan dan akan saya jelaskan, ini nutrisi dan metabolisme mikroba adalah fondasi utama kehidupan mikroorganisme, memungkinkan mereka untuk tumbuh, beradaptasi, dan bertahan hidup. Proses ini meliputi metabolisme, pembentuk senyawa untuk energi, dan anabolisme, pembentuk senyawa kompleks, yang semuanya diatur oleh enzim sebagai biokatalis. Berbagai mekanisme transport nutrien, bioenergetika, biosintesis, serta metabolisme sekunder dan siklus biogeokimia global menunjukkan keanekaragaman dan efisiensi mikroba dalam manfaat lingkungannya. Baik teman-teman, presentasi kita akhirnya berakhir sudah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa and see you next time.